Kita mau bawa hati kita, hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ingin menaikkan syukur kami Tuhan, karena begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami ingin memberikan hati, seluruh kehidupan kami Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, Kau baik dan Kau sangat baik. Kau memuji-Mu
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin.
yang pertama, kita kasih doa kita. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus, sungguh Allah yang luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami masih bisa memberi kesempatan untuk berikan terbaik dengan ruang-ruang yang kami punya ya Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam tahta di surga, kami serahkan generasi penerus kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka satu persatu, biar apa yang mereka pelajari pada hari ini suatu hari kelak pasti berguna. Berikan hikmat juga kepada kakak-kakak pembina yang memberikan pengajaran. Dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama Tuhan Yesus. Lanjutin juga kami akan mendengar kabar kebenaran-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di sini. Kami percaya semuanya kami yang hadir di sini adalah jemaat-jemaat yang setia. Kami percaya kami adalah tanah yang subur, sehingga apapun yang ditabur dapat diterima dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Halo semuanya, shalom. Kita bulan ini bertumbuh. Kalau kita lihat binatang di alam bebas, kita lihat pohon ditanam di pinggir jalan, nggak ada yang nyiramin, nggak ada yang kasih pupuk, tapi dia tumbuh besar. Begitu juga ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, nggak dipelihara di kandang, nggak ada yang kasih makan, tapi terus bertumbuh tambah besar. Itu juga yang Tuhan kehendaki untuk kita sebagai jemaat-jemaatnya. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Di minggu pertama kita belajar bertumbuh tentang yang ada burung warna hijau itu. Bertumbuh melalui apa? Gereja. Lupa ya. Selanjutnya sini bertumbuh melalui. Dan minggu lalu kita udah belajar tentang bertumbuh melalui. Ayo apa? Pak Gembala kita yang memberikan kabar sukacita. Minggu lalu kita belajar tentang bertumbuh melalui ibadah raya. Mimin doang yang masih ingat. Mimin masih. Nah, selanjutnya minggu ini kita akan belajar tentang bertumbuh di dalam kelompok sel. Coba PowerPoint-nya Pak diambilkan. Sebentar ya. Bisa Mas? Yang awal, ya. Kita beribadah bertumbuh di dalam kelompok sel. Selanjutnya Mas, slide berikutnya Mas. Nah, di dalam perjanjian lama Keluaran 18, 21 sampai 22, yuk kita baca dulu firman-Nya. Bentar, tampilin Mas. Itu kesimpulan saya. Satu, dua, tiga. Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi waktu perjanjian lama ini, waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, setiap hari itu Musa mesti menghadapi segitu banyaknya orang datang satu persatu dengan permasalahannya masing-masing. Hingga dikatakan Musa membantu menyelesaikan masalah itu sampai mereka lesu. Dikatakan lesu, artinya mereka kecapean. Mulai dari pagi hingga petang artinya sore hari. Oleh sebab itu Allah memberikan hikmat kepada Yitro. Yitro ini bapak mertuanya Musa. Dikatakan bikin kelompok-kelompok gitu supaya masalah-masalah ini jadi mudah. Gak bisa semuanya ribuan orang, bahkan jutaan datang ke kamu satu-satu. Bukan hanya kamu yang capek, masalah mereka pun gak kelar. Oleh sebab itu kelompok sel pertama pada perjanjian lama adalah melalui Keluaran ini. Selanjutnya masuk dalam perjanjian baru.
selanjutnya nih ya. Ini ayatnya boleh buka. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Selanjutnya, Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Selanjutnya, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, ini cikal bakal gereja mula-mula pada perjanjian baru. Jadi Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan memilih 12 orang. Ini tim intinya. Lalu Tuhan Yesus juga beribadah di bait Allah dengan tim inti ini. Selanjutnya juga di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus juga beribadah di rumah-rumah. Jadi dasarnya kelompok sel itu ada di Alkitab. Jadi kalau ada agenda gereja tentang kelompok sel setiap hari Rabu, setiap hari Jumat, bukan Pak Pendeta yang bikin. Ngapain sih ini Pak Pendetanya? Udah tahu kita sibuk, kita nggak minggu ditambah-tambahin lagi jadwal kelompok sel. Dasar firman Tuhannya ada dan jelas ya. Jadi di zaman perjanjian baru ini mulai dari 12 murid Yesus sampai pada zaman gereja mula-mula. Lanjutnya Mas. PowerPoint yang slide ketiga. Ya, banyak nggak? Ini apa kelompok sel? Jemaat gereja sini mesti bisa menjelaskan. Kalau tanya orang, aku nggak bisa, aku mau kelompok sel gitu. Karena sering kali ditanya apa itu kelompok sel? Kelompok sel yang nyanyi-nyanyi gitu. Iya nyanyi-nyanyi tapi nggak gitu loh. Ya kan? Apa sih kelompok sel? Kelompok sel yang habis itu makan-makan. Iya makan-makan tapi bukan itu gitu loh. Ya. Kelompok sel itu tadi aja Mas dibuka gereja, nggak apa-apa. Nah, yang pertama kelompok sel itu adalah kegiatan di gereja lokal. Tujuan dari kelompok sel adalah memaksimalkan penggembalaan. Dan masing-masing semuanya yang datang, yang terlibat itu dilatih. Sehingga jemaat dari masing-masing orang bertambah. Imannya bertambah, jemaat-jemaat yang datang tadinya belum bisa berdoa, belajar berdoa. Belum bisa bertegur sapa, orangnya pemalu, diam, habis itu mulai. Halo, shalom. Ya. Berbeda dengan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa itu okumene, nggak ada penggembalaan. Jadi datang, doa, nyanyi-nyanyi, habis itu pulang. Artinya tidak dibawa naungan satu gereja. Yang hadir juga jemaat-jemaat gereja lain. Kalau kelompok sel yang hadir ya kita ini jemaat-jemaat di gereja sini ini kita semua. Selanjutnya di poin yang berikutnya, kelompok sel semakin banyak membelah. Artinya apa? Kalau jemaatnya makin banyak yang datang, yang aktif makin banyak, ya kelompok sel itu harus membelah. Jadi bukan satu kelompok sel mulai di Jalan Tangki gitu ya, tadinya 12 orang, wah sekarang sudah berkumpul, hebat dahsyat, berapa? 70 orang, enggak gitu. Kelompok sel harus membelah, ditempatkan masing-masing, biar mudah dijangkau. Berbeda dengan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa tempatnya satu, yang datang tambah banyak, dimulai dari 10 orang, tambah 30 orang, tambah 40 orang, tambah 50 orang, sehingga persekutuan doa itu yang datang jemaatnya makin besar. Kalau kelompok sel enggak, kelompok sel hanya beberapa aja, karena tujuannya biar semua aktif, semua bisa sampai. Selanjutnya, kegiatan dari kelompok sel adalah aplikasi firman Tuhan. Semua terlibat aktif, tanya jawab, diskusi. Semua bergairah gitu, semangat gitu. Kayak waktu saya datang ke Komsel itu, keren, semangat semua, berapi-api. Kalau persekutuan doa berbeda, persekutuan doa fokusnya pada pengkhotbah. Makanya yang datang biasanya pendeta-pendeta atau WL atau karena fokusnya itu yang di depan. Selanjutnya, kelompok sel adalah pertemuan keluarga rohani. Kita semua kan yang di sini keluarga rohani. Kita semua di sini bukan orang lain. Sehingga menjadi keluarga rohani yang terikat satu dengan yang lainnya. Terikat, kita saling mendoakan. Kalau Randy nggak datang, Randy kemana sih? Oh, minggu ini Randy nggak bisa, karena Randy dinas malam. Ya. Bami Ahau yang malam ini Randy. Kalau di minggu-minggu akhir, Bami Ahau Randy dinasnya pagi. Gitu.
contohnya lagi Pak Moran, teman, Pak Moran lagi sidang di Bali. Jadi Pak Moran nggak bisa datang. Karena kita keluarga. Berbeda dengan yang pertemuan di dalam persekutuan doa, isinya umum, jemaat nggak terikat. Farel nggak datang nih kemarin, nggak ikut PMA, nggak ada yang tahu. Farel, mana Farel? Itu yang nyanyi gini-gini tuh Farel gitu. Nggak ada yang tahu. Ya, itu di persekutuan doa. Tapi kalau di kelompok sel karena isinya keluarga rohani, ada yang nggak datang, ada yang kesusahan. Kita semua saling terikat, saling menguatkan. Jadi udah jelas ya kalau ditanya kelompok sel apa sih? Kelompok sel yang kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi gitu, habis itu makan-makan. Bukan gitu. Nyanyi-nyanyinya iya, itu nggak pakai gitu. Ini kegiatan gereja. Slide selanjutnya mas. Setelah kita udah ngerti apa itu kelompok sel, ayatnya apa, nah kita masuk. Kenapa kita harus ikut kelompok sel? Yang pertama agar kita digembalakan. Dari Mazmur Daud 23:1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini pernyataan iman Daud. Ini pengalaman Daud secara pribadi. Daud, masa muda Daud dijalani dia sebagai penggembala. Waktu dia menggembalai domba, dia merasakan kesusahannya menggembalai domba. Domba tidak berjalan di dalam kawanan. 1, 2, 3, 4, begitu banyak. Tapi di bagian-bagian sisi luar, di bagian belakang, di bagian depan seringkali ada yang terlepas, hilang dari kawanan. Selain itu juga ada ancaman-ancaman dari luar. Binatang buas, serigala, beruang, datang. Lalu Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan gak ada tantangan. Begitu banyak tantangan yang Daud lakukan. Menggembala domba itu tidak mudah. Ada turunan, ada tanjakan, mesti kasih makan. Fisik capek, lelah. Sedangkan domba itu gak bisa diatur. Susah untuk mengembalai domba. Oleh sebab itu waktu Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia menjalaninya dengan begitu banyak masalah, banyak cobaan, banyak tantangan. Tapi waktu Tuhan bersama aku, takkan kekurangan aku. Aku diberikan kekuatan baru, ada pengharapan. Waktu ku lelah, Tuhan sumber penghiburanku, sehingga aku tetap akan menggembalakan domba-domba. Nah kita lihat nih, gembala itu apa? Gembala memberi makanan rohani, menguatkan yang lemah, mengajar kebenaran, memelihara seluruh jemaat. Berikutnya, sebaliknya domba tidak bisa mencari makan sendiri. Cuma bisa gitu-gitu aja. Cuma bisanya makannya mesti dikasih. Selanjutnya, domba adalah binatang yang lemah. Domba ini tidak dikasih kemampuan predator. Dalam artian dia nggak punya gigi taring yang besar, cakar untuk cari makanan dia. Lagi badannya begini buat cakar yang ini. Nggak bisa, domba nggak bisa gitu. Terus larinya juga nggak bisa kencang, jalannya pelan. Bahkan domba waktu ketiduran kan dia miring. Waktu dia ganti posisi, waktu dia kakinya naik ke atas, seringkali dia nggak bisa miring lagi tuh. Maka dari itu domba mesti dibantu. Gitu. Udah itu mudah gelisah. Lagi tidur semua malam-malam, yang satu diri semuanya diri semua. Di YouTube banyak tuh, itu domba. Udah gitu posisinya pasti kalah. Begitu juga kita sebagai manusia, posisi kita sering kali kalah. Kita nggak sanggup lawan dunia. Begitu banyak cobaan, halangan, rintangan. Belum lagi stress level yang diberikan kan. Stress levelnya beda-beda. Ada yang stress levelnya memang dalam pekerjaan, ada lagi yang hal-hal sepele. Masuk slide berikutnya mas. Nih lihat, bagaimana kita jadi domba tanpa hubungan intim kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mau melawan kelaparan yang semua orang merasakan? Bagaimana kita mau menghadapi perang antar negara, virus penyakit, kejahatan, LGBT, krisis ekonomi? Tanpa Tuhan di sisi kita nggak mampu untuk menjalani ini semua. Mau pakai apa? Mau pakai kekuatan pribadi melawan ini? Nggak bisa. Mau pakai apa? Mau pakai kepintaran pribadi? Nggak bisa. Mau pakai apa? Mau pakai kemampuan kita. Manusia berkumpul rame-rame nggak akan bisa. Kita hanya bisa menghadapi ini semua waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita mesti digembalakan dengan baik. Mungkin hari ini kita merasa, Tuhan, masalah saya besar. Tuhan nggak tahu saya masalah ekonomi saya seperti ini.
Aku punya penyakit nggak sembuh-sembuh. Mungkin saat ini kita merasakan hal itu. Cari Tuhan sebagai juru selamatmu. Walaupun mungkin doamu belum dijawab, tapi dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Dalam Tuhan ada sumber kekuatan. Selanjutnya, bagian kedua. Jadi yang pertama, ikut komsel supaya digembalakan. Yang kedua, komsel adalah tempat belajar bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-pecahkan. Belajar apa? Yang pertama belajar hadir dulu. Kalau belum hadir nggak nyampe nggak belajar apa-apa. Jadi datang dulu ya. Mungkin untuk yang banyak kegiatan, yang sibuk, pertama belajar dulu untuk hadir. Selanjutnya belajar untuk tepat waktu. Tepat waktu itu bukan jam 7:30 mulai, nyampe 7:30. Tepat waktu itu bukan jam 7:30 komsel, 7:30 udah jalan dari rumah. Tepat waktu itu 7:30 mulai, sebelum 7:30 udah nyampe. Pak Alek tuh, Pak Alek ada ya, itu tepat waktu. Kita gereja jam 10, dia kirim foto ke saya udah di depan gereja 7:30. Artinya sebelum waktunya, dia mempersiapkan diri dengan baik. Habis itu belajar bersama, belajar apa? Belajar firman Tuhan. Nah, saya mau tanya nih, di sini semua. Kemarin kita dibagi bahan komsel hari apa? Coba saya mau tanya. Hah? Hari Senin atau Selasa udah dibagi? Senin menurut saya. Saya mau tanya, terus bahan komselnya diapain? Ayo, nggak diapa-apain ya? Jadi bahan komselnya itu dibaca, dikerjain aja di rumah. Kalau bisa langsung di-type di situ kan ada kan, enable editing kan, type langsung isi langsung. Tujuannya apa? Tujuannya melatih diri kita. Jadi waktu kita datang di komsel, apa ya jawabannya nggak gitu? Karena waktu di hari Minggu itu kita ikut ibadah, kita fokus ikutin semua jawaban komsel kita tahu, minimal setengah nambah. Lalu kita ulang lagi kan, kita baca filenya, kita ikutin satu persatu. Bukannya setengah, semuanya langsung kita tahu jawabannya. Jadi yang pertama tolong semuanya yang ikut komsel, bahannya dibaca, dipelajarin. Selain dipelajarin, tolong diingat-ingat. Jadi jangan cuma dibagiin aja. Terus di situ juga kita belajar macam-macam, belajar berdoa, belajar mengasihi satu sama lain, belajar rendah hati. Jadi kita nggak bisa melihat dia lagi datang males nih, nggak ada, kita gimana? Kita keluarga Tuhan, ya. Jadi jangan mudah sakit hati. Kita diajar untuk menjadi kuat. Selain itu kita juga diajar untuk setia. Untuk menjalani ini semua nggak cukup dengan kemampuan kita pribadi, mesti penuh dengan ucapan syukur. Maksudnya apa? Kalau kita mencari tempat yang sempurna, nggak bakal ketemu. Tempat itu nggak sempurna, jalannya jauh. Udah jalannya jauh, gue cari parkir susah. Udah cari parkir susah, pas kemarin gue nyampe, yang punya rumah nggak ada gue parkir situ. Akhirnya jadi sakit hati, kita nggak datang lagi. Padahal kita datang itu sebagai manusia yang tidak sempurna, kumpulan manusia yang tidak sempurna. Oleh sebab itu kita mesti penuh dengan ucapan syukur, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dihiburkan oleh Roh Kudus dan diberikan kekuatan. Yang selanjutnya Mas, balik dulu ke yang tadi. Nah, saya ada satu quote nih, apa sih? Ini quote-nya bagus. Corrie ten Boom, seorang penulis Kristen. Ini penulis ketop banget. Dia berkata, kalau iblis tidak bisa membuat kita melakukan dosa, maka iblis akan membuat kita sibuk. Secara hakikat sama nih, seringkali kita nggak bisa datang untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan kita pribadi, ya, mau ketemu teman-teman reunian, kita bisa datang. Untuk beli kegiatan-kegiatan kita, gue mau beli game ini, kita bisa pergi. Tapi waktu untuk Tuhan seringkali kita nggak punya waktu. Mulai dari sekarang ingat di kata-kata Corrie ten Boom, kalau iblis tidak bisa membuat kita melakukan dosa, maka iblis akan buat kita sibuk. Artinya apa? Belajar luangin waktu. Kita semua punya kegiatan, kita luangin waktu untuk bikin sama Tuhan. Next yang ketiga Mas.
Nah, ini bagian ini paling seru. Bagian ketiga adalah semua melayani. Langsung pada meringis-meringis tuh. Galatia 5:13b, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Artinya semuanya terlibat. Yang mimpin sharing jangan koyudi mulu, kasih yang lain. Yang doa jangan bumumin terus. Kita udah tahu mimpin doanya bagus. Kita kasih yang lain-lainnya juga belajar untuk berdoa, belajar untuk mimpin sharing. Nanti pasti jawabannya gini kan, aku nggak tahu cara mimpin sharingnya gimana, ya kan? Pasti akan bicara kayak gitu, aku belum pernah mimpin sharing. Cara mimpin sharing gampang, bahannya udah ada, udah dibikin, tinggal dibaca doang. Ya, yang kedua pasti jawabannya gini, aku nggak bisa. Ya kapan bisanya kalau udah dicoba-cobain? Harus coba, pertama kali harus coba dulu, jadi kita bisa. Dan ada lagi sering kali waktu kita dipakai Tuhan, iblis mulai masuk di dalam kepala. Aku bukan siapa-siapa, aku nggak bisa kayak gitu. Yang bisa doa bagus kayak gitu tuh Pak orang mau koyudi doang, kita nggak bisa. Iblis mulai merasuki, mengganggu pikiran kita, sehingga kita mulai nggak sanggup, kita nggak mampu. Padahal masa depan kita bukan kata iblis tentang kita, bukan kata diri kita tentang kita, bukan kata orang lain yang ngomongnya selalu ngelik-ngelikin kita, tapi atas rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang mau digenapi. Oleh sebab itu masing-masing kita mesti ambil langkah, mesti mau. Yes. Paulus waktu berkhotbah di Kisah 20 ayat 9, pasti ngerasain saya bukan siapa-siapa, saya nggak mampu gitu kan. Paulus, Musa buka Musa. Kisah para Rasul 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika dia diangkat, dia sudah mati. Seringkali kita merasa kita nggak mampu. Aku bukan siapa-siapa, masa suruh bikin doa, suruh nyanyi, suruh sharing, bukan. Kita semua sepaham kan? Kalau Paulus ini orang hebat, Paulus dipakai Tuhan dahsyat. Paulus muridnya Gamaliel, lebih dari setengah kitab Perjanjian Baru adalah penulisnya Paulus. Tapi waktu Paulus ngomong orang tiduran tuh, orang ngantuk sampai jatuh lagi di lantai 3. Berbeda waktu Yunus berbicara, satu kota bertobat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kita yang mendengarnya dan kita yang menjalankan perintahnya. Saya percaya semua yang di sini mendengar dengan baik-baik dan menjalankan perintahnya. Jadi pasti kita semua waktu melakukan urapan Tuhan turun, kita digenapin, kita pasti berhasil. Ada orang-orang bertobat. Saya cerita sedikit sebelum closing. Saya masuk sekolah STT itu tahun 2015. Waktu saya sekolah STT, saya daftar, saya tes yang pertama. Selesai tes misi, saya dipanggil sama kepala STT. Dikasih satu soal, murid-murid PMA A, B, C, D. Ditanyain berapa jumlah kitab dalam Alkitab. Saya kan nggak pernah buka Alkitab, saya nggak tahu kitab isinya apa. Tapi gue pengen sekolah teologi pokoknya, gue mau belajar. Jawabannya A 66, B 76, C 176, yang D 266. Saya jawab yang D paling banyak. Sampai saya dipanggil. Saya juga nggak bisa dulu, nggak ngerti Alkitab. Selain itu, setelah saya keterima dipanggil tentang itu ya, akhirnya saya masuk kuliah. Saya masuk 2 minggu pertama. Pelajaran pertama adalah filsafat ilmu, susahnya nggak tahu lagi. Saya beriman kuliah, saya beri Alkitab yang gede banget. Biar kalau lagi duduk di meja dengerin dosen ngomong bukan Alkitab, kita saksi. Bacanya gampang Alkitab. Disebutin ayat-ayat ini, itu apa kejadian pas segala macam. Saya nggak tahu loh, nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu kejadian ada di mana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu yang namanya Matius itu ada di mana, saya nggak tahu. Wahyu ada di mana, saya nggak tahu. Singkat cerita, saya nangis. Saya mau berhenti dari sekolah dulu. Karena Tuhan susah banget, gue nggak tahu kejadian gimana.
Padahal kejadian ada di depan. Ya. Padahal Matius adanya di tengah-tengah dan semua orang tahu, cuma saya doang. Jadi kita semua dipakai Tuhan, mulai dari nggak tahu kita melangkah Tuhan menggenapi. Tapi seringkali kita nggak mau. Kita karena Tuhan gagal. Kalau saat itu saya berhenti di sekolah teologi itu ketawa kan senang banget. Kalau hari itu saya mundur dari sekolah teologi, hari ini juga saya nggak tahu siapa kita apa. Tapi karena tetap teguh sambil nangis-nangis setiap hari, puji Tuhan, Tuhan sampaikan sehingga saya terus. Oke, kita ulang. Yang pertama, kenapa ikut kelompok sel? Pura-pura pegang HP semua langsung. Yang pertama, agar digembalakan dengan baik. Dalam menghadapi dunia begitu banyak cobaan, kita sebagai domba-domba, sebagai jemaat nggak akan mampu menjalankan tanpa digembalakan dengan baik. Bukan hanya kita digembalakan oleh pendeta kita, tapi kita juga digembalakan oleh gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita ikut kelompok sel agar kita belajar bersama. Di dalam belajar bersama kita bisa bertumbuh. Yang ketiga, semua melayani. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih atas pengajaran-Mu. Sekarang kami mengerti kelompok sel adalah tujuan-Mu dalam kegiatan jemaat. Kami tahu Tuhan mau kami ikut agar kami dikuatkan di dalam penggembalaan, juga kami dikuatkan dalam pengajaran. Selanjutnya dalam hal yang ketiga, mungkin seringkali kami gugur, kami nggak mau terlibat. Tapi saat ini kami nyatakan dengan iman, kami tanah yang syukur, sehingga begitu kami tahu, kami mau menjalankannya. Tuhan Yesus bekerja di tengah kami, kuatkan kami sehingga masing-masing dari kami mengalami pertumbuhan di dalam. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada pagi ini. Amin. Kita dia berdoa juga. Terima kasih buat hambanya, Pastor Ronaldo yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik dengan uang kita. Kita akan memberikan persembahannya kedua. Kita mau berdoa. Tuhan, kembali kami memberikan persembahan ini Tuhan menjadi berkat buat kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang akan berkati persembahan kami, Kau yang berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Allah sanggup. Shalom. Shalom. Berkati siang hari ini. Amin. Terima kasih kepada evangelis Bapak
itu sedikit kesaksian saya, konsel itu sebetulnya adalah satu hal yang harus kita ketahui. Karena kalau kita belajar di rumah, kita tidak akan pernah mengetahui, apalagi dengan ayat-ayat yang kadang-kadang yang susah dimengerti. Dengan adanya konsel itu semakin kita menambah wawasan kita tentang firman Tuhan, menambah iman kita, dan menambah semakin peduli kepada orang-orang sekitar. Ya. Jadi bukan berarti konsel itu seperti yang kalau bilang, aduh konsel ini ribet nih, udah tahu orang pulang kerja capek, disuruh datang lagi ya. Udah itu pulangnya makan-makan. Jadi mulai besok kalau nggak makan-makan, yang datang bawa makanan. Yang datang bawa makanan untuk yang di rumahnya. Itu aja sih. Terima kasih. Waduh. Pengumuman hari ini ibadah Raya Minggu pada tanggal 29 Oktober 2023 minggu depan akan dilayani oleh Pastor Yohanes Setiawan. Beliau dari Surabaya ya Pak saya. Beliau akan melayani tempat ini. Diharapkan semua jemaat bisa hadir hari ini. Terus kegiatan komsel pada minggu hari Rabu tanggal 27 Oktober akan bertempat di rumah Cialing. Sorry. Komsel hari minggu ini tidak ada komsel, digabung dengan doa pekerja ya. Bertempat di kediaman Cialing di Jalan Dian Bendera 4 nomor 39 Kota Tua. Doa bersama setiap Sabtu jam 11 bertempat di gereja. Dan terakhir ujian tahap 2 PK Stadium jam 1 WIB setelah ibadah raya. Bagi yang mau ikut remedial boleh silakan ikut kembali. Terus juga nanti ada sebentar akan ada pertemuan panitia Natal di Atas Kota setelah ibadah raya juga. Kayaknya adakah Bapak dan Ibu yang baru hadir dan hari ini? Tidak ada. Oke, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sampai selama. Mari kita berdoa siapa. Bapak terima kasih buat pagi hingga siang hari ini. Engkau selalu berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin. Kami sudah dibuat menjadi baru. Kami selalu punya iman yang baru. Kami punya kekuatan yang baru. Kami percaya semakin hari kami akan mengalami kedewasaan rohani bersama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu evangelis Bapak Ronaldo Tuhan, yang mengajarkan kami untuk selalu bertumbuh bisa di mana saja. Kami juga bertumbuh dalam komsel Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya dalam komsel kami terus semakin bertambah-tambah lagi, semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang mendapat pengetahuan yang benar, semakin mengalami kedewasaan rohani, dan semakin mendapatkan tingkat pertumbuhan rohani yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak berkat-Mu sepanjang pagi hingga siang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya hamba-Mu ini yang banyak kesalahan ya Tuhan. Pagi hari ini hingga siang hari ini aku berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Dari pagi hingga siang hari ini berkati mereka dalam keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, rumah tangga mereka Tuhan. Biar Tuhan pakai mereka semakin hari semakin ajaib, semakin hari semakin memperlihatkan kuasa-Mu di tengah mereka ya Bapak. Terima kasih juga ya Bapak, kalau pagi hingga siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mempunyai iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami pengenalan yang kuat akan Engkau, pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini, siang hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk pengembalaan di tempat ini, yaitu Pastor Eri Tuhan, dan juga Bapak Pastor Irwan, juga dengan Ibu Ika Tuhan. Kami
percaya Tuhan, melalui pengembala mereka, kami jemaat IHK Kota semakin hari semakin terus bertumbuh-tumbuh, bertambah-tambah lagi imannya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau juga pakai Bapak Pastor Ali yang saat ini sedang melayani di IHK Cengkareng Tuhan, berkati dia ke Taman Palung Tuhan, biarkan dia juga boleh sampai di tempat ini bersama tanpa satu kurang apapun. Berkati setiap usahanya, berkati setiap kuliahnya, berkati setiap keluarganya juga Tuhan, biar Tuhan pakai semakin lagi semakin luar biasa ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap tempat penginjil, lembaga-lembaga misi, gereja-gereja yang ada di Indonesia, biar Tuhan pakai semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin hari Indonesia semakin penuh dengan kemuliaan daripada nama Tuhan. Pakai mereka Tuhan, terutama untuk gereja IHK dimanapun berada Tuhan, terutama untuk gereja IHK Kota dan tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus pakai gereja ini untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar semakin hari kami jemaat semakin mengerti akan setiap keberadaan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu Tuhan. Berkati juga bangsa kami Indonesia Tuhan, biar Tuhan pakai bangsa kami menjadi pusat senter keselamatan Tuhan. Pakai bangsa kami menjadi bangsa yang Tuhan pilih Tuhan, sehingga Tuhan pakai biar banyak jiwa-jiwa boleh selamat dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan juga turut campur kalau pada tahun 2024 kalau bangsa kami akan mengadakan pemilihan umum Tuhan, biar Tuhan yang memilihkan orang-orang yang tepat untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan turut campur Tuhan, sehingga Indonesia tetap aman, Indonesia tetap terkendali Tuhan, Indonesia tetap dalam genggaman Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para staf-stafnya yang terendah, yang tertinggi sampai terendah, biar Tuhan pakai roh hikmah, roh takut akan Tuhan, biar selalu ada dalam diri mereka ya Tuhan. Sehingga boleh mereka memimpin bangsa kami dengan kasih dan kemurahan daripada ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan, berkati Starion, Starkit, tempat ini Tuhan, biar mereka semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengerti akan kebenaran akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akan meninggalkan minggu ini Tuhan, dan kami akan masuk ke dalam minggu yang baru Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan Kau berkati setiap jemaat-jemaat IHK Kota Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berdoa berat Tuhan lepaskan, yang sedang menuju jalan Tuhan biar Tuhan buka jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya jemaat ini akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami dan harapan kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Berkat daripada Allah Bapa, melalui cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui penyertaan Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.